Segala persiapan terus dilakukan untuk menyambut pertandingan di bulan Maret, termasuk para pemain yang berusaha menampilkan performa maksimal di level klub. Maklum dengan pelatih baru pastinya ada beberapa hal yang akan berubah, sehingga gak ada yang jamin mereka akan dipasang starter atau enggak. Beruntungnya, sebagian besar pemain timnas khususnya yang abroad mampu tampil cukup baik bersama timnya. Hal yang pastinya sangat positif bagi elemen timnas. Sebab di satu sisi, tetangga kita Malaysia terancam terkena sanksi FIFA karena kisruh yang terjadi dalam Kongres FVM yang bulan depan rencananya akan digelar. Sementara itu ada Kelvin Verdong yang usai laga melawan Fortuna Sittard seperti memberikan pesan tersirat kepada jajaran pelatih yang baru, di mana itu berkaitan dengan kapasitas tim yang memang bisa bermain dengan mode lebih menyerang. Torn. Shattered memories haunting still. The voice of silent bending will. Chains of yesterdays now break. Rise to seize the dawn will make. Free the soul, unleash the beast. Shadowed burdens now released. Redemption found in every scar. Rise from pain to reach the stars. Masuknya jajaran pelatih baru, pasti sedikit banyak akan ada perubahan yang terjadi. Selain sistem bermain, sudah pasti pemilihan pemain pun juga akan ada perubahan. Di mana Coach Patrick sebelumnya udah menegaskan akan memantau pemain sesuai performa di klub. Sehingga sedikit banyak, itu membuat para pemain sekarang terpacu untuk menampilkan yang terbaik. Nah, salah satu pemain yang boleh dibilang penampilannya sangat konsisten tentu saja Kelvin Verdong. Di mana pemain 27 tahun tersebut sekarang ini memang jadi salah satu bek kiri terbaik di Eredivisie. Dan Kelvin pun menyadari kalau ia nggak boleh terlena. Sebab, seperti diketahui bersama, kalau PSSI masih akan memburu pemain baru seperti Dean James, Pascal Struijk, hingga Ian Maatsen yang semua bisa bermain sebagai bek kiri. Nah, di laga terbaru, Kelvin kembali tampil memukau ketika NEC Nijmegen menang 4-1 atas Fortuna Sittard. Di mana dalam pertandingan itu, Kelvin mendapatkan rating 8,3. Spesialnya lagi, Kelvin juga turut menyumbangkan 1 gol cantik. Dan usai laga, Kelvin seperti memberikan pesan tersirat kepada jajaran pelatih baru, yang mana secara kualitas, timnas Indonesia sangat punya kapasitas untuk bermain menyerang. Karena dengan begitu, peluang untuk bisa meraih kemenangan jauh lebih terbuka. Dan suasana tim memang terasa sangat menyenangkan ketika mampu meraih kemenangan. Anda memiliki kendali penuh dalam permainan. Suasana selalu lebih baik setelah pertandingan dimenangkan. Hanya hari ini Anda hanya memberitahu semua orang bahwa menguasai bola sangat penting dalam tim kami. Ucap Kelvin dikutip dari Forzanek. Sementara itu terkait penambahan pemain, entah keceplosan atau enggak, Coach Justin yang kita tahu punya dalam tanda kutip ordal sebagai informan, menyebut jika Milano Jonathan gak lama lagi bisa segera masuk ke timnas Indonesia. Tentu ini ada kaitannya dengan magnet Patrick Kluivert sebagai legenda besar. Dan dalam sebuah acara ketika menyusun starting 11, Coach Justin menempatkan Milano sebagai winger kanan bersama Ole serta Ragnar sebagai trio di depan. Yang mana artinya beliau sangat yakin jika Milano prosesnya akan berjalan lebih cepat dari apa yang selama ini kita ketahui. Dibawa ke pelatih baru. Coba dong Coach, starting 11-nya kalau menurut Gue? Ya, Coach Justin. Berdasarkan ini ya? Berdasarkan ini. Atau berdasarkan gosip-gosip asumsi oleh Romani masuk? Boleh. Riedewald masuk? Boleh. Boleh? Boleh. Oke. Kiri, Kelvin Verdong. Kanan, Dix. Tengah, Itse sama Hilgers. Kiper pas. 2 DM. Riedewald sama Tom Haye. Depannya Marcelino. 3 depan. Ragnar, Ole Romani, Reinders. Atau Milano. Best team. Best team. Untuk gue.
Di sisi lain melihat segala perkembangan yang ada, tentu saja kita harus bangga kepada semua elemen timnas yang bisa sampai di titik ini. Sebab kalau kita melihat tetangga, yakni Malaysia, mereka sedang dalam masalah besar. Yap, di saat timnas Indonesia sedang diambang pintu Piala Dunia, Malaysia justru sedang terancam disanksi FIFA. Dikutip dari Okezone, FVM sekarang ini sedang diambang sanksi FIFA karena masalah internal yang terjadi jelang pemilihan presiden dan anggota Exco Federasi Sepak Bola Malaysia pada 7 Februari 2025. Menurut pengacara olahraga asal Malaysia, Zafri Aminur Rashid, FVM sangat berpotensi dibekukan FIFA jika masalah ini tidak segera diselesaikan. Dan jika FVM dibekukan FIFA, timnas Malaysia tentu menjadi korbannya karena mereka bisa batal tampil dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2027 Maret mendatang. Jika anggota yang terkena dampak memberikan bukti yang kuat dan melaporkannya kepada Badan Pengatur Internasional, FIFA dapat memerintahkan penyelidikan independen terhadap Kongres FVM. Jika terjadi pelanggaran serius, FIFA dapat memerintahkan pemilihan ulang, membekukan FVM hingga pemilihan baru selesai, atau menunjuk kepengurusan sementara untuk FVM, ucap Zafri, dikutip dari New Straits Times. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masalah ini bisa muncul? Yap, diketahui semua itu terjadi karena adanya ketidakpuasan di antara afiliasi FVM terkait dugaan inkonsistensi dalam proses pemilu. Di Malaysia sendiri terdapat 4 afiliasi FVM, yakni Asosiasi Sepak Bola Negeri Sembilan, Asosiasi Sepak Bola China Malaysia, Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur, dan entitas terkait. Sebagai tetangga yang baik hati, kita doakan deh masalah mereka cepat kelar. Bukannya apa-apa, sebab doa yang baik pada akhirnya kan bisa berbalik menjadi kebaikan bagi kita sendiri, kan gitu. Screams of anger fuel the night. Eyes of fire burn so bright. Through the storm a heart beats loud. Rise above, the cage is torn. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya untuk waktu dekat ini fokus utamanya adalah gimana caranya bisa tampil bagus dan meraih hasil positif untuk laga bulan Maret melawan Australia dan Bahrain. Dan mudah-mudahan timnas bisa tampil dengan full squad termasuk oleh Romini dan Jairo yang semoga bisa clear tepat waktu. Nggak usah mikirin mau main gimana-gimana dulu, yang penting pikirin dulu gimana caranya kita bisa menang. Tentu saja harapannya kan bisa main cantik plus menang. Tapi semua tahu kalau jajaran tim pelatih yang baru sekarang baru akan ketemu langsung sama pemain beberapa hari sebelum laga versus Australia. Jadi ya pasti ada penyesuaian terutama terkait komunikasi dan taktik. Meskipun begitu, kita harus optimis timnas Indonesia akan bisa mendapatkan minimal 4 poin dari 2 laga tersebut. Atau bahkan 6 poin deh, karena itu sangat bisa dilakukan bila melihat kualitas pemain yang ada. Karena dengan begitu pasti untuk laga bulan Juni motivasinya pasti bertambah. Dan siapa tahu ya kan, rezeki menghampiri, amin. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.